Gelas ukur. Masa gelas ukur? Yang pertama, boleh kenalkan namanya gelas. Ini bukan alat ukur loh ya. Ini kenapa Bu Tati kok ada skalanya? Ini ada skalanya karena untuk melakukan bahan. Di kelas SMP dulu, labnya apa enggak? Pernah praktikum di lab? Apa kalau SMP? Yang pakai gelas ukur. Ya kalau gelas beker. Tapi kenapa biasanya? Lupa. Tapi labnya IPA ya kalau di kelas SMP. Fungsinya gelas beker. Gunakan untuk tempat larutan dan dapat juga untuk memanaskan larutan kimia, untuk menguapkan pelarut atau untuk memekatkan larutan. Yang kedua ada air. Ini sama. Gunanya untuk tempat zat yang akan dititrasi, jadi untuk menitrasi bahan. Gunakan untuk memanaskan juga boleh. Ini hampir sama. Terus ada tabung reaksi sama tabung reaksi. Ini tabung reaksinya ini Mbaknya. Ini yang bentuk plastik, itu yang bentuk kayu. Fungsinya kalau yang bentuk kayu ini untuk apa? Yang ini loh, yang berdiri ini loh. Keseimbangan. Apa? Kalau di rumah kamu harus nyuci piring itu ada apanya? Tatakannya. Jadi ini bisa dimasukkan sini untuk biar cepat piring. Kalau yang di sini nggak ada, soalnya ini yang plastik. Kalau yang plastik setelah dicuci itu dimasukin kayak gini. Ya. Nah, ini tabung reaksi ini fungsinya untuk mereaksikan bahan kimia. Dia bisa untuk dipanaskan juga. Contohnya kayak gini. Kamu kalau memanaskan pakai tabung reaksi itu nggak boleh gini, nggak boleh gini, harus digoyang-goyang. Nah, digoyang-goyang itu pun kamu nggak boleh lurus, harus miring. Kenapa? Soalnya kalau dia itu menjijik, itu kalau muncrat itu biar nggak ketemu. Takutnya nanti nggak lurus itu ke atas, yang ke samping. Terus selanjutnya itu ada corong. Corong itu untuk menolong pada saat memasukkan cairan ke dalam suatu wadah atau dengan mulut yang sempit. Contohnya apa yang mulut sempit ini? Ya, mulutnya sempit. Kalau kita tuang ke sini, otomatis kan enggak fungsinya itu ya. Kalian harus hafal fungsi dari alat laboratorium. Ini ada pipet. Ini pipet. Fungsinya untuk apa pipet? Mengambil cairan. Ini ada skalanya, ada yang pipet skala kecil, ini skala besar. Ini yang 15 cm, yang besar yang 5 cm. Ada lagi pengaduk kaca. Ini fungsinya untuk mengaduk larutan atau campur-campur atau memisahkan padanan. Terus ada lagi kaca arloji. Fungsinya untuk apa kaca arloji? Memasukkan cairan dan menutup bersama. Ini bisa untuk menutup. Terus selanjutnya ada gelas ukur. Ini tadi namanya apa? Tabung reaksi yang ini. Kalian harus bedakan mana tabung reaksi, mana gelas ukur. Caranya gimana bedakannya? Kalau gelas ukur berarti dia ada
Jadi mematikan itu kan nyalain terus dimatiin. Nggak boleh ditiup gitu Pak. Ya, harus ditutup pakai tutupnya langsung. Terus selanjutnya ada molimut. Molimut ini biasanya untuk kimia. Nanti buat apa ya? Reaksi kimianya. Nanti minta sambung cek ya untuk main molimut. Terus ada lagi termometer untuk mengukur suhu. Ada lagi lampu ukur. Lampu ukur itu yang kayak gini. Biasanya ada tutupnya. Ini untuk mereaksikan bahan. Ada cipin jumit, tadi untuk kita reaksi. Terus ada lagi lab tes. Ini biasanya untuk pengujian asam atau basa. Ini mortal dan mistil atau mortal alu biasanya untuk menghancurkan atau mengharuskan bahan. Pakainya mortal dan alu itu dia nggak boleh di bentuknya nggak boleh gini, tapi diputar. Kalau penggunaannya gitu ya, ini nanti dia pecah, terus diputar. Kalau kelamaan dia memang lama kalau pakai ini, tapi dia lembut. Lebih mortal dan mistil atau mortal alu. Selanjutnya ada kertas saring. Kertas saring itu fungsinya untuk apa? Menyaring. Jadi setelah ini bahan itu kamu tumbuh di sini, otomatis kan ini enggak apa itu masih kasar toh, nggak bisa masuk, akhirnya ditarik. Kita kecolok, setelah itu ada penggunaannya ya. Berarti kalau ada praktek atau gimana dan ini kalau penggunaannya kasarnya ada apa? Indikator universal. Ini paling sering digunakan pada materi kimia karena dia untuk penentuan parutan asam dan basa. Gimana tuh cara penggunaannya? Di sini kamu ambil dulu kertasnya, terus dicelupkan ke larutannya. Setelah dicelupkan ke larutannya, kamu ini disamakan gambarnya. Jadi di sini ada pH 0, pH 1 sampai 7. Yang di baliknya itu ada pH 8 sampai pH 14. Yang ini yang 0 sampai 7 itu pH apa? Asam apa basa? Asam. 8 sampai 14 jadi disamain. Nanti ketemu dia asam atau basa. Untuk alat-alatnya sudah ditanyakan atau belum? Lupa tak ingat namanya yang tadi apa? Ini masa pipet ini apa? Batang ke yang ini tadi? Gelas ukur, tabung reaksi, besok kalau kamu ujian praktek itu nanti kamu sebelum ujian itu menulis alat dan bahan. Kalau kamu belum bisa selesai di alat sama bahan nanti belum bisa lanjut ke ujian. Jadi kamu harus sabar ya. Ini apa? Termometer.
kerja atau keselamatan kerja, keselamatan dan keamanan kerja harusnya. Tata laksana kesehatan dan keselamatan kerja dalam laboratorium. Yang pertama, laboratorium menyiapkan alat dan bahan sebelum digunakan. Jadi sebelum kalian masuk ke lab itu, Bapak Ibu guru itu berkolaborasi dengan laboratorium. Dia mau praktek apa? Habis itu laboratoriumnya menyiapkan alat dan bahan. Pengguna laboratorium diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Biasanya kalau di SMA dia memakai jas lab. Kemarin kalian praktek pakai jas lab apa? Iya. Pakai jas lab. Nanti kalau kimia itu kan biasanya berkaitan dengan zat kimia. Lebih baik kalian membawa masker. Jadi pakai masker kalau dia pakai HCl, pakai yang asam-asam itu pakai masker. Kemudian pakai sarung tangan. Kalau sesuai dengan APD, kamu harus pakai masker, pakai sarung tangan, sama pakai jas. Umpama ada larutan yang tumpah, larutan asam ya. Kalau ada larutan asam yang tumpah itu apa yang harus kalian lakukan? Apakah dia? Apa jawabannya? Asam. Kalau ada larutan asam yang tumpah, menurut kalian gimana cara menanganinya? K3-nya, pertolongan pertamanya gimana? Kalau ada larutan yang tumpah, dibersihkan, caranya gimana membersihkannya? Dipel, boleh dipel langsung? Bila pakai apa? Pakai lap. Boleh pakai lap. Kalau prosedur lab itu kalau ada zat-kimia yang tumpah, seumpama ini zat HCl ya, tumpah di meja, itu kalian harus menghindari tempat tumpahan itu tadi. Kenapa? Karena baunya itu bisa merusak pernapasan kalian. Ya emang nggak spontan langsung kalian bisa pingsan itu enggak, tapi jangka panjangnya. Dan gimana caranya membersihkannya? Membersihkannya caranya pakai pasir. Jadi kamu ambil pasir terus ditaruh di tumpahannya tadi. Karena itu sangat berbahaya. Kalau kena tangan itu dia bisa melepuh tangan. Jadi kulitnya itu terkena. Kalau nggak ada pasir gimana tuh? Pakai tisu. Nggak boleh pakai lap. Kalau pakai lap kopong. Karena kain, ya. Kalau pakai paperan juga nggak boleh karena dia kain nanti bisa obong kan, terbakar. Jadi pakai tisu yang banyak. Pokoknya harus duanya nggak boleh tisu. Yang paling efektif juga itu pakai pasir. Misalnya ambil pasir. Terus yang ketiga, pengguna laboratorium mengisi jurnal dan pinjam alat laboratorium. Kemarin sama Bucu sudah suruh ngisi pinjam alat atau belum? Belum. Kalau jurnal itu yang ngisi nanti Bapak Ibu guru. Kalau mau pemakaian alat nanti yang ngisi kalian. Jadi kalian nanti setiap praktek. Ini biasanya kalau di sini yang penting banget itu Pak Saru. Pak Saru tahu? Belum ya. Nanti kalau pas kita Pak Saru mau bulan itu, dia harus mengisi alat dan bahan yang kamu gunakan. Harus sesuai. Kalau belum sesuai kamu belum bisa melanjutkan praktikum. Jadi kamu harus tahu nama-nama alat dan bahannya. Kamu tulis di sini nama alat. Tulis dulu hari, tanggal praktikum, terus kelompok berapa, kelas berapa, materi praktikumnya apa. Jadi sebelum masuk ke lab itu kalian harus tahu mau praktek apa dan materinya apa. Ngisi dulu nama alat, jumlahnya, penerimaan alat, baik apa rusak, kayak gitu. Kalau sudah nanti diserahkan gurunya, setelah di ACC, nanti kalau sudah selesai praktikum kamu kembalikan langsung. Ini prosedurnya. Nomor 4 itu ada, oh ini sebelumnya, ini ada form kerusakan alat. Nanti kalau kamu rusakin alat itu ditulis di form kerusakan alat. Ya. Nanti kalau gurunya tidak tolong Bu, katanya Bu Anis ada form kerusakan alat, nanti diisi ya. Jadi dong. Oh, mengingatkan ini. Terus yang keempat itu apabila terdapat pelanggaran menggunakan alat pelindung diri maupun peraturan lain yang ditetapkan oleh laporan bisa memberikan sanksi. Jadi ketika kalian itu merusak barang atau nggak sengaja kalian memecahkan gelas ukur, kalian bilang nanti kalian beli di Shopee boleh,
di sini amelis boleh. Jadi kalau merusak barang atau memecahkan barang, kalian harus bertanggung jawab untuk mengganti. Mengganti uang boleh nggak? Nggak boleh. Harus sesuai barangnya. Tak ingat sih kalian di kelas 12 nanti ada praktikum literasi. Itu ada pakai alat namanya buret. Nah, buret itu mahal harganya. Harganya itu sekitar 550 dan itu sumurnya rusak. Jadi kalian harus hati-hati. Ingat-ingat ya, besok kalau praktikum literasi namanya buret itu alatnya mahal, jadi kalian harus hati-hati. Kalau kayak tabung reaksi itu harganya berapa? Harganya cuma 6.000. 6.000. Ujiannya itu 6.000. Kalian bisa beli merusak barang ini bisa beli di Ameris bisa, di Shopee juga bisa. Terus yang sering dirusaki sama murid itu lagi termometer. Termometer itu sumbernya rusak karena setelah pakai dia itu nggak dimasukkan ke tempatnya, terus akhirnya dia jatuh, pecah. Pecah dia udah nggak bisa digunakan. Ini soalnya sudah tidak berfungsi. Ini sangat sensitif. Murah sih sebenarnya, harganya cuma 25.000. Tapi kan daripada nggak itu 25.000 kan beli buat sejarah. Itu setelah penggunaan laboratorium, pengguna barang harus merapikan kembali dan menjaga kebersihan laboratorium. Dan itu tadi setelah selesai alatnya dikembalikan. Kecelakaan kerja. Tata laksana juga terjadi kecelakaan kerja. Yang pertama, bawa korban ke tempat yang aman. Yang kedua, laporkan kepada penanggung jawab ruangan atau laporan. Yang ketiga, memberikan pertolongan pertama. Apabila keadaan korban membutuhkan bantuan medis, bawa ke rumah sakit. Penanggung jawab ruangan, laporkan kejadian pegawai dan membuat berita acara kecelakaan. Kelima, berita acara kecelakaan yang dipublikasi dicetak dan ditandatangani oleh yang bersangkutan untuk catatan kejadian. Fasilitas K3 di laboratorium itu harus ada kotak P3K setiap laboratorium. Ada alat pelindung diri. Pelindung diri itu apa? Jas lab, masker, sarung tangan, kacamata, itu kacamata facial itu. Terus jalur evakuasi. Jalur evakuasi itu untuk darurat. Jadi pintu laboratorium itu diusahakan 2, di depan sama di belakang, atau enggak itu di samping. Kalau di biologi ada berapa? Untuk yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Itu yang kiri itu untuk jalur evakuasi. Terus alat keselamatan kebakaran, ampar, misalnya juga ada ampar. Terus pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Ini terjadi pingsan, teman-teman ada yang sering pingsan apa enggak? Siapa yang sering pingsan di sini? Cek. Pas upacara hari Senin? Apa? Kalian sudah tahu caranya penanganannya gimana kalau kena pingsan? Oh, mbok izin dong kok, mau anterin UTS. Seumpama kalian di mana ya? Sama teman-teman main kemana? Tiba-tiba teman pingsan, apa yang kamu lakukan? Kamu nggak ngerti apa-apa, kamu bukannya udah ada penanggung medis, kamu cuma orang awam. Apa yang kamu lakukan? Kasih minyak, dia ada minyak. Kalau nggak ada minyak, yang pertama, balikkan korban dan ditinggikan mukanya. Jadi ditinggikan kakinya. Kalau di tempat pas umpama gimana ya? Kalian naik gunung, ada temanmu yang pingsan. Yang pertama dibalikkan korban, terus kakinya itu ditinggikan. Jadi posisi kepala sama kaki lebih tinggi yang kaki. Kenapa? Agar peredaran darahnya menuju ke kepala atau ke otak. Karena orang pingsan itu biasanya ada sumbangan di darah menuju kepala atau otak. Terus longgarkan pakaian korban. Longgarkan, maksudnya dilonggarkan. Jangan pernah ya ini dilonggarkan itu jadi kan kalau pakai sabuk itu sabuknya dilonggarkan. Kalau cewek biasanya kan topnya ada apa itu? Kesetnya atau yang cantolannya itu loh dilepas ke bawah. Kalau jilbab ininya di usahanya kayak kalau cowok biasanya yang sabuk sama sepatu. Jadi orang pingsan itu sepatunya kenapa kok langsung dilepas? Soalnya untuk melonggarkan pakaian kakinya. Kalau cowok cewek biasanya apalagi yang
paling sering semua udah dilepas, biasanya apa? Daleman ini bra itu bisa dilepas. Soalnya kalau apa itu sangat mengganggu dalam pernafasan. Kayak itu cara menolong pasien kalau dia cewek atau cowok. Jadi jangan dibiarkan ketemu kalau kita boleh nak netok itu jangan ya. Nggak boleh, harus dibantu. Terus setelah pulih istirahatkan beberapa menit. Jika dia belum pulih, pindahkannya ke PRS. Kalau kamu sudah meninggikan tungainya, sudah melonggarkan pakaiannya, tapi belum pulih itu bisa ke itu. Kalau dikasih minyak kayu putih boleh. Gimana yang biasanya? Bis. Terus nasi. Terus di kaki. Itu ya cara menangani pasien pingsan ya. Jadi kalau temennya pingsan terus pas nggak di sekolah, kalian bisa ya memberikan pertolongan pertama. Terus penyakit asma, ada yang punya penyakit asma? Asma. Tenang dan tenangkan korban, berikan ruang dengan udara yang segar dan cukup oksigen. Jadi kalau ada temanmu yang semaput atau temanmu yang asma itu jangan berhubung. Kalian malah berhubung, dia nggak dapat oksigen, tapi dia malah lebih parah. Lebih baik satu orang aja yang mendekat sama korban, yang lain agak jauh aja. Yang kedua, bantu korban memberikan obat yang dibawanya. Biasanya dia yang punya penyakit asma bawaan itu dia pasti membawa obat bawaan. Jadi tanya temanmu, kamu tadi bawa obat apa enggak? Bawaan. Biasanya namanya apa itu? Inhaler pakainya. Biarkan korban dalam posisi yang nyaman mungkin dengan duduk atau setengah tidur. Dalam berada memberikan pertolongan tindakan segera pakai ambulan ke rumah sakit kalau dia. Pertolongan pertama pada pendarahan. Pendarahan itu biasanya kalau kena apa? Benda tajam. Tekan tempat pendarahan dengan kain kasa antara 5 sampai 12 menit. Jadi kalau kamu keluarkan dulu darahnya biar dia cepat. Terus sebelum untuk luka yang kotor, cuci luka dengan air bersih dari arah luka ke arah luar. Kemudian keringkan, tinggikan anggota badan yang terluka, riwayat korban, tenangkan korban, segera bawa ke pelayanan kesehatan. Tapi insya Allah kalau darahan ini kalau cuma kena darah jam aja kita bisa mengobati. Kulit yang terbakar, ketika kamu praktikum dengan zat kimia yang dia asam tingkat keasamannya tinggi, itu kan bisa membuat kebakaran ke kulit atau luka bakar. Cara penanganannya gimana? Kalau kena luka bakar, dicuci airnya mengalir, saling efisien baik. Pertolongan pertamanya. Penanggulangan ketika darurat gempa bumi itu ya jangan panik. Sebaiknya berlindung di bagian yang kuat di bawah meja, kolong kasur atau lemari. Jangan lari ya kalau ada gempa bumi. Jauhi bangunan yang tinggi, tempat penyimpanan bahan kimia atau kaca. Perhatikan bahaya lain seperti kebakaran akibat kebocoran gas, terkena listrik, hubungi pemadam kebakaran atau polisi. Kalau ada kebakaran, yang pertama jangan panik, ambil alat pemadam api ringan atau apat terdekat. Beritahu teman Anda, hindari menghirup asap secara langsung. Tutup itu untuk menghambat api besar dengan cepat, tapi jangan berhenti. Gunakan tanda darurat, hubungi pemadam kebakaran. Kalau ada terus simbol-simbol bahan berbahaya dan beracun. Biasanya di di bahan kimia itu ada simbol-simbol bahan berbahayanya. Kalau gambarnya kayak gitu, berarti dia sudah meledak. Bahannya ada yang mudah terbakar, ada yang reaktif, ada yang beracun, ada yang korosif, berbahaya, iritasi, berbahaya bagi lingkungan, dan karsinogen. Kalau ini tadi berarti apa? Kalau silang berbahaya. Kalau ini untuk iritasi.